Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, teman podcast Ngopi Dulu, podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Ketemu lagi di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Kali ini kita akan sharing ya tentang kegiatan yang memang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung, yaitu penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Tentu saja penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini sering dianggap hal yang sepele oleh masyarakat umum. Padahal tentunya penyusunan daftar pemilih merupakan hal yang sangat penting. Karena selain menjadi tugas dan kewajiban KPU Kabupaten Bandung, memastikan bahwa seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung yang memang telah memenuhi syarat sebagai pemilih itu harus tetap terdaftar dalam daftar pemilih. Walaupun pada tahun-tahun ini ya memang tidak ada kegiatan pemilihan, tapi tetap datanya harus tetap terjaga, masyarakat harus tetap terdaftar pada daftar pemilih. Pada kesempatan podcast kali ini, alhamdulillah ya telah hadir ya bersama kami narasumber ya, tamu yang istimewa dari Bawaslu Kabupaten Bandung ya. Yang pada kesempatan ini hadir Bapak Dede Sodikin. Beliau sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dan mengampu sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Kita sabar dulu pada kesempatan ini. Apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah baik Pak Ahmad. Terima kasih telah mengundang kami. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin saya sendiri yang hadir ke kegiatan podcast yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bandung. Karena pada prinsipnya sama antara Bawaslu dan KPU ini. Kita ini sama-sama penyelenggara pemilu. Mungkin hanya di ruang teknis saja, secara teknis saja yang membedakan cara kerja penyelenggara pemilu di antara KPU dan Bawaslu. Tadi dikatakan oleh Pak Ahmad kaitan dengan hari ini KPU sedang menyusun yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Tentunya sama juga bahwa kami Bawaslu Kabupaten Bandung sedang mengawasi kegiatan dari penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini. Tentunya saya sepakat tadi dikatakan oleh Pak Ahmad bahwa hal kaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan ini tentunya meskipun dianggap sepele, tapi bagi seharusnya bagi kita gitu dan bagi seluruh komponen masyarakat bahwa yang namanya daftar pemilih ini adalah pondasi. Pondasi ketika misalkan pemilu ini dimulai atau pilkada ini dimulai. Salah satu pondasinya adalah dari daftar pemilih ini, Pak Ahmad. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Dede ya yang bisa menyempatkan waktu ya untuk hadir dan menemani teman-teman pemilih di podcast Ngopi Dulu, podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Jadi nama podcastnya adalah podcast Ngopi Dulu Ngopi Kabupaten Dulu Bandung. Ya, Siap, betul Ahmad. Pak Dede. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan ya. Maksudnya biar ya kita memberikan juga ya edukasi ya kepada masyarakat. Jadi jangan hanya penyelenggara saja yang pintar terkait dengan demokrasi. Masyarakat juga kita harus pintar ya biar ya menjadi penyeimbang lah bagi kita sebagai penyelenggara. Seperti itu Pak Dede. Siap. Saya sepakat tadi ya dikatakan oleh Pak Ahmad bahwa yang namanya edukasi ini bisa saja dilakukan di ruang manapun gitu ya. Betul. Agar masyarakat juga informasinya sampai kepada masyarakat. Ya, betul seperti itu Pak Dede ya. Mungkin ada pertanyaan Pak Ahmad. Ya baik ya, sesuai dengan ini memang sudah kita bahas sebetulnya Pak Dede terkait dengan ya kegiatan ya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung itu terkait dengan
penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini di podcast yang terdahulu ya. Tentunya kegiatan pemutakhiran atau penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini merupakan kegiatan ya untuk memperbaharui data setelah pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Karena pada saat itu kan kita sudah tetapkan daftar pemilih. Maka ketika tidak ada pemilihan kita perbaharui data-data sehingga ya data tersebut tadi sudah kita sampaikan ya, seluruh warga masyarakat tetap ya terjaga, datanya dapat tetap tercantum dalam daftar pemilih ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dede ya bahwa memang kita sama-sama sebagai penyelenggara, hanya berbeda di sisi teknis seperti itu ya Pak Dede. Nah, menurut Pak Dede, kenapa nih penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini sangat penting dan harus dilakukan? Nah, dari versi Bawaslu seperti apa nih pentingnya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini? Tentunya yang berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih ini menjadi penting karena tadi saya katakan ini adalah salah satu fondasi dalam penyelenggaraan pemilu kaitan dengan daftar pemilih ini. Ketika misalkan pemilu atau pilkada selesai, kenapa ini harus diperbaharui? Karena yang namanya daftar pemilih ini dinamis, Pak Ahmad. Ya betul. Maka saya sepakat jika misalkan KPU hari ini terus melakukan apa yang namanya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, karena berkaitan dengan akurasi data, tentunya berkaitan dengan akurasi data. Akurasi data ini tadi meskipun yang namanya daftar pemilih ini selalu dinamis, maka KPU selaku penyelenggara selalu ingin yang namanya data pemilih ini, daftar pemilih ini tetap akurat. Begitu Pak Ahmad. Ya, jadi tetap ya harus akurat nih daftar pemilih ini karena dengan tadi yang telah disampaikan sangat dinamis ya keberadaan penduduk ini, baik ketika tugas atau karena apa berpindah domisili, maka harus akurat, maka perlu diupdate lah seperti itu ya Pak Dede. Jadi tidak hanya di medsos saja ya, tidak hanya status saja yang harus diupdate. Ya, tentunya daftar pemilih ini juga penting karena kan nanti yang melakukan atau memilih itu adalah masyarakat itu tersendiri. Ya, sebetulnya bukan hanya di sini ya Pak Ahmad, bukan hanya urusan KPU saja, banyak pihak-pihak terkait juga yang harus memperhatikan daftar pemilih ini. Salah satunya adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang mempunyai hak terhadap memilih gitu. Karena makanya saya sepakat gitu dan saya apresiasi bahwa KPU Kabupaten Bandung memiliki ruang edukasi yang luas, salah satunya dengan mengadakan podcast ini, begitu Pak. Baik, terima kasih. Cukup positif ya berarti adanya podcast ini, sangat positif ya. Apalagi selalu mengundang Bawaslu itu. Ya, insya Allah ke depan kita terus ya kita lakukan ya, sering lebih intensitasnya di podcast ini kita akan lebih sering gini ya, seperti itu ya. Baik, nah selanjutnya kan ketika KPU sesuai dengan kewajibannya melakukan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih berkelanjutan secara langsung ya. Nah, biar masyarakat juga mengetahui bahwa tidak hanya KPU saja ya yang melakukan kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi ada penyelenggara juga yang lainnya. Dalam hal ini ya Bawaslu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya dari segi pengawasan terkait dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini? Tentunya kami dari Bawaslu juga tentunya bekerja dalam kaitan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini sesuai dari amanat Undang-Undang 7 tentunya, dan sesuai juga Perbawaslu nomor 1 tahun 2025, yang mana kami selaku penyelenggara pemilu, badan pengawas pemilu, harus mengawasi apa yang namanya
daftar pemilih daftar pemilih berkelanjutan ini. Karena yang kita ketahui dan yang kita temukan selain dari beragamnya daftar pemilih ini, tentunya sisi dari akurasi yang tadi dikatakan Pak Ahmad, karena di lapangan itu tentunya banyak ditemukan salah satunya pemilih potensial. Yang kedua kaitan dengan pemilih-pemilih yang hari ini masih belum terekap dalam sistem Disduk gitu, di data kependudukan. Masih banyak ditemukan hal-hal seperti itu. Meskipun juga pada tahapan-tahapan sebelumnya KPU sudah berusaha gitu ya, melalui pantarlihnya ketika di waktu tahapan gitu. Tapi kan masyarakat ini ketika pantarlih datang ke rumahnya, ke masyarakat ini tentunya juga tidak semua pantarlih bisa menemui yang punya rumah gitu. Alasannya juga beragam. Ada yang misalkan bekerja atau ada yang di luar kota gitu. Makanya data tersebut mungkin belum masuk dalam sistem sidalih yang dimiliki oleh KPU. Nah, kami masih banyak menemukan hal-hal tersebut. Maka salah satu dari tugas Bawaslu yang dipertanyakan oleh Pak Ahmad tadi, maka kami menyisir atau melakukan uji petik kaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan ini. Begitu Pak Ahmad. Ya, menarik sekali ya. Jadi masyarakat juga pertama nih wawasannya ya, bahwa ketika KPU melakukan penyusunan atau pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, ya Bawaslu juga turut mengawasi ya agar memang ya betul gitu kan, ketika kinerja yang KPU lakukan itu ya kan betul bahwa pemutakhiran ini sesuai dengan kewajibannya telah dilaksanakan oleh KPU. Nah, di sisi tadi juga sudah disampaikan ya, ketika selain melakukan pengawasan ya sama Bawaslu juga mencari data ya, mencari sampling apakah ya betul lah dalam satu wilayah itu sudah terdaftar semuanya, seperti itu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber ya, bahwa memang ketika dalam proses penyusunan atau pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini ya ada permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya masyarakatnya tidak bisa ditemui oleh petugas ya. Nah, selain masyarakat atau yang pemilik rumah ya yang memang tidak bisa ditemui, bisa diceritakan nggak Pak Dede kendala-kendala yang lainnya yang terjadi di lapangan ya, baik memang hasil pengawasan yang dialami oleh KPU ataupun memang kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu itu sendiri ya, seperti itu Pak. Ya tentunya kalau yang namanya tantangan ini selalu ada Pak Ahmad ya. Tentunya yang namanya tantangan ini selalu ada. Tinggal mungkin bagaimana kita menyikapinya kaitan dengan problem dan tantangan yang hari ini dihadapi kaitan dengan, kalau dari Bawaslu ya, mengawasi kaitan dengan penyusunan daftar pemilih ini. Tentunya untuk menjawab segala tantangan atau problem yang ada, maka sebagai acuan kami dari Bawaslu, kami kembali kepada produk hukum yang mengatur segala ruang lingkup kaitan dengan penyusunan daftar pemilih ini. Begitu Pak Ahmad. Ya, baik ya, cukup menarik juga dan cukup lumayan ya, hal-hal yang memang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas ya, terkait dengan proses penyusunan daftar pemilih ini. Dan tentu saja bahwa penyusunan ya daftar pemilih secara berkelanjutan ini walaupun ya merupakan kewajiban penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tapi tentunya akan sangat bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan ketika adanya partisipasi masyarakat seperti itu ya Pak Dede. Nah, menurut Pak Dede, apa yang bisa dilakukan nih oleh masyarakat ketika proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu dalam pengawasan? Nah, apa nih ya contoh-contoh atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung
proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini? Sebetulnya masyarakat bisa datang langsung ke KPU ataupun ke Bawaslu. Kalau misalkan tidak datang langsung, bisa juga gitu kan melalui saluran media sosial, melaporkan bahwa dirinya sudah masuk dalam kategori pemilih potensial, atau misalkan dirinya itu sudah memiliki EKTP tapi belum terdapat di daftar pemilih. Bisa tinggal menghubungi pihak KPU ataupun pihak Bawaslu. Kalau di Bawaslu sendiri kami mempunyai yang namanya posko kawal hak pilih, Pak Ahmad. Nah, mungkin Pak Ahmad juga bisa menceritakan kalau KPU ini untuk apa? Untuk menjaring keluhan masyarakat itu apa gitu? Pos-pos yang sudah disiapkan oleh KPU ini yang seperti apa gitu untuk mempermudah masyarakat gitu, menyampaikan keluhannya kaitan dengan daftar pemilih masyarakat ini gitu. Ya, terima kasih Pak Dede ya, sudah jelas ya penjelasan bahwa masyarakat juga sangat bisa ya, sangat punya peranan untuk mensukseskan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa di Bawaslu gitu kan ada yang disebut dengan posko kawal hak pilih ya. Jadi setiap masyarakat juga bisa langsung memberikan informasi ya, baik yang berkenaan dengan dirinya sendiri atau keluarganya atau tetangganya, bisa ya melaporkan ke posko ya, baik datang secara langsung ke kantor Bawaslu atau melalui media-media sosial ya yang memang sudah disediakan oleh Bawaslu ya. Karena kalau di KPU sudah disampaikan nih di podcast yang pertama ya. Jadi ada nomor hotline yang bisa dihubungi ya oleh masyarakat. Kalau memang ya kondisinya masyarakat itu jauh ya dari kantor KPU, jadi tinggal hubungi saja ya nomor kontak yang sudah disediakan, atau kalau mau sekalian bersilaturahmi ya datang saja ke KPU. Jadi tidak hanya memberikan informasi, bisa juga kita sekalian bersilaturahmi ya seperti dengan masyarakat. Seperti itu juga dengan Bawaslu ya. Jadi kalau memang mau bersilaturahmi ya atau mau memberikan informasi terkait penyusunan daftar pemilih ini, silakan ya. Pintu Bawaslu juga terbuka ya bagi masyarakat ya, seperti itu. Nah, cukup menarik juga ya obrolan pada kesempatan ini. Ngopi dulu Pak Ahmad. Ya, sebelum lanjut silakan dicicipi dulu nih ada karena ruang podcast ngopi dulu. Nah, gitu. Berarti harus ngopi ya. Ngopi dulu ya, ini Pak Ahmad ditampi. Ya, sama-sama ya. Ini adalah program yang menarik tentunya Pak Ahmad, ada ruang podcast di KPU. Sebetulnya juga inisiasi yang bagus gitu ya, apalagi kalau misalkan ruang podcast ini keliling gitu. Nanti misalkan di kecamatan mana, di desa mana, ini akan lebih menarik. Baik, terima kasih ya. Itu salah satu masukan ya. Masukan yang cukup positif ya bagi kami. Sehingga ya memang kita juga selain gitu kan memberikan edukasi dari kantor KPU Kabupaten Bandung melalui kanal podcast ini, kita juga bisa ya mengunjungi daerah-daerah untuk melakukan podcast gitu ya, seperti itu. Apalagi yang saya tahu kemarin bahwa KPU Kabupaten Bandung ini melakukan coklit terbatas ya, ya Pak. Betul. Meskipun tidak ada tahapan, tapi KPU Kabupaten Bandung ini berupaya melakukan coklit terbatas. Boleh dijelaskan Pak Ahmad? Biar tidak satu arah, kan dari tadi Pak Ahmad terus yang nanya. Sekarang giliran saya gitu. Siap. Penjelasan dari coklit terbatas ini apa gitu Pak Ahmad? Ya tentu saja ya, sesuai dengan kegiatan yang sedang kita lakukan terkait dengan penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan ya, karena tadi juga dasarnya gitu kan, daftar pemilih ini adalah data yang pernah dipakai pada saat pemilu atau pilkada ya. Maka kemudian ditambah lagi dengan ya memang data-data ketika pada saat pemilu atau pilkada diantaranya belum
berusia 17 tahun. Nah, pada tahun ini sudah menginjak, maka datanya ditambahkan. Nah, terhadap data-data tersebut harus kita lakukan validasi secara langsung ke lapangan ya, biar kita memastikan yang pertama tentu saja orangnya masih ada atau dan berdomisili di wilayah yang memang tercantum dalam daftar pemilih itu. Yang kedua, setelah kita pastikan orangnya ada, ya kita cek juga validasi datanya, elemen datanya sesuai enggak dengan dokumen kependudukan yang mereka miliki dengan data yang tercantum dalam daftar pemilih. Ya, seperti itu Pak Dede terkait dengan kegiatan pencocokan dan penelitian yang kita lakukan langsung kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Seperti itu Pak Dede. Hambatan kaitan dengan melakukan COPTAS ini apa Pak Ahmad yang menjadi tantangan gitu bagi KPU? Apalagi kalau saya lihat kemarin di media sosial KPU secara kontur kan wilayah Kabupaten Bandung ini beragam gitu ya. Ada wilayah pegunungan, ada wilayah perkotaan, ada juga wilayah pedesaan yang menjadi tantangan tersendiri gitu terkait dengan melakukan COPTAS ini apa Pak Ahmad? Terkait dengan kendala atau hambatan yang tentu saja karena tadi juga sudah disampaikan ya, ketika proses pencocokan dan penelitian kepada warga masyarakat itu yang sangat kami butuhkan adalah pencocokan data antara data yang tercantum dalam daftar pemilih dengan data yang tercantum dalam dokumen kependudukan setiap warga masyarakat seperti itu. Nah, kemarin juga ketika kita lakukan pencocokan dan penelitian data ini, masih ada warga masyarakat yang belum memiliki kartu tanda pendudukan elektroniknya. Masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki Pak, belum memiliki ya. Tentu saja itu kan salah satu juga hambatan. Yang kedua tentu saja tadi ya, pada saat kita datang, masyarakat yang kita datanginya tidak ada kebetulan lagi ya, ada keperluan mungkin. Nah, padahal dalam urusan penyelenggaraan pemilu ini KTP elektronik ini, data kependudukan ini menjadi hal yang krusial ya Pak Ahmad ya. Tentu saja Pak, ini sangat penting. Yang pertama tentu saja ya untuk proses penyusunan daftar pemilihnya. Yang kedua nantinya gitu kan, KTP itu harus dibawa pada saat mereka datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Maka ini perlu kerjasama di berbagai stakeholder ya. Tentunya bukan hanya masyarakat ya yang harus bekerja sama dengan Bawaslu, dengan KPU, bahwa stakeholder lain pun meski terlibat terkait dengan penyusunan daftar pemilih ini. Ya. Nah, terkait dengan bahasan ya yang kita bahas, terutama dengan kendala-kendala ya yang terjadi. Nih, apa yang bisa Pak Dede sampaikan kepada warga masyarakat nih ya, pesan-pesan khususnya dari Bawaslu nih kepada masyarakat, terutama kepada pemilih pemula ya yang belum pernah memilih tapi pada tahun ini nih sudah menginjak usia 17 tahun dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, di kontestasi yang akan datang pasti mereka akan menjadi pemilih nih. Apa nih pesan-pesan dari Bawaslu yang bisa Pak Dede sampaikan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula ini Pak? Terkhusus bagi pemilih pemula ataupun pemilih potensial pemula ya Pak Ahmad, jika tadi dikatakan oleh Pak Ahmad ketika hari ini menginjak 17 tahun tentunya KPU itu sudah memasukkan nama-nama yang bersangkutan ini dalam daftar pemilih berkelanjutan. Tentunya bukan hanya yang hari ini menginjak 17 tahun saja mungkin ya Pak Ahmad, yang kebetulan mungkin pemilih potensial ini ketika nanti 2029 gitu ya, kalau misalkan dilaksanakan pemilu di 2029. Tentunya yang menjadi pesan saya untuk kawan-kawan calon pemilih potensial ini adalah bagaimana bisa melek terhadap yang namanya regulasi gitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Tentunya ini menjadi penting gitu bagi kawan-kawan pemilih pemula
Atau misalkan kawan-kawan pemilih pemula bisa cek di DPT online yang Ya, betul. dimiliki oleh KPU Kabupaten Bandung. Apakah misalkan kawan-kawan sudah masuk dalam DPT online ini atau belum? Nah, ketika belum, kawan-kawan pemilih pemula bisa menghubungi KPU Kabupaten Bandung ataupun pada Bawaslu Kabupaten Bandung. Begitu Pak Ahmad. Ya, terima kasih ya. Jadi cukup menarik sebetulnya ya obrolan kita pada kesempatan ini. Jadi artinya masyarakat bisa berperan secara aktif dengan memberikan informasi. Kuncinya ya agar ya masyarakat ini mengetahui ya apakah sudah terdaftar atau belum nih nama saya di daftar pemilih ini. Ya maka ya silakan tinggal kunjungi ya website KPU Republik Indonesia. Tinggal ketik saja cek DPT online. Itu ada nanti tinggal diklik. Itu sangat gampang ya caranya. Tinggal memasukkan NIK, nanti nomor NIK. Nah, ketika sudah dimasukkan itu akan ketahuan ya, akan ketahuan bahwa Bapak atau Ibu, saudara-saudari sekalian sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau belum ya tinggal melaporkan diri saja ya, baik secara langsung atau melalui hotline nomor-nomor yang memang sudah kami sediakan untuk menampung laporan atau informasi ya dari warga masyarakat. Sebetulnya Pak narasumber ya masih banyak nih yang bisa kita bahas ya, bisa kita bincangkan pada kesempatan ini. Tapi karena ya ada agenda yang lain, mungkin kita akan bahas di kegiatan podcast selanjutnya ya. Tentunya pada kesempatan ini saya sebagai host dari Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih ya Pak Dede. Sama-sama Pak Ahmad. Ya. Padahal saya masih betah di Ya, masih ruang betah, ya. di ruang podcast ini karena ruang podcastnya begitu nyaman gitu ya. Alhamdulillah. Barangkali ke depannya selain dari Bawaslu, Pak Ahmad juga bisa mengundang elemen masyarakat untuk berbicara di ruang podcast ngopi dulu Ya. KPU Kabupaten Bandung ini. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Sama-sama ya, mudah-mudahan ya kita tetap akan secara aktif ya memberikan edukasi terutama melalui podcast ini ya. Insya Allah ke depan kita akan hadirkan juga narasumber ya, para ahli narasumber yang lainnya seperti itu. Baik hadirin ya teman podcast KPU Kabupaten Bandung, sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya para narasumber, dan terima kasih pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya podcast yang kita lakukan kali ini dengan membahas agenda penyusunan daftar pemilih berkelanjutan dapat memberikan tambahan wawasan ya, tambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Demikian ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan diminum lagi Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Padahal masih betah Pak Ahmad. Aduh, ruang podcastnya keren sekali.